Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading ya, seperti biasa. Temanya adalah apa yang orang-orang suka dari kamu ya. Yes, ini udah aku shuffle sebelumnya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Kenapa kemarin aku nggak upload video? Karena lagi nggak bisa produktif. Karena banyak masalah yang berkaitan sama orang-orang toksik. Jadi aku stres ya, orang-orang yang cari masalah. Jadi nggak bisa kerja deh ya, karena kepikiran sama masalahnya ya. Semoga masalah aku cepat selesai, dan kalian juga yang punya masalah semoga cepat selesai juga masalahnya ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai ya. Yang orang-orang suka dari kamu, kayaknya ya apa yang kamu omongin tuh sesuatu yang masuk akal ya. Menurut sebagian orang, kamu dianggap sebagai seseorang yang dituakan. Seseorang yang dituakan itu gak harus beneran udah tua gitu umurnya, enggak, tapi yang dianggap semua orang tuh kayak dituakan. Omongan kamu tuh mungkin relate atau masuk akal gitu, terutama buat orang-orang yang punya masalah. Omongan kamu masuk akal, terus mereka bisa ngeliat manfaat dari kata-kata kamu, dan banyak yang dari kata-kata kamu mereka tuh jadi nurut sama apa yang kamu omongin. Tapi ada juga yang ya intinya kayak mereka percaya sama omongan-omongan kamu ya, dan banyak dari kalian yang memang kayak dituakan gitu, atau istilahnya tipe-tipe orang yang bisa kasih insight karena mungkin udah banyak pengalamannya atau lebih dewasa dari orang lain. Yang orang-orang suka dari kamu ya, banyak yang datang ke kamu karena mencari pengen dapat masukan gitu loh dari kamu. Mungkin kamu orangnya netral ya, nggak subjektif, jadi pendapat dan masukan kamu tuh nggak memihak gitu. Dan banyak dari mereka ini ngerasa kamu itu bisa diajak bekerja sama. Kamu tuh orangnya suka memuji deh. Memujinya nggak tahu peres atau enggak. Tapi lebih kayak misalnya seseorang ada achievement nih sesuatu, kamu dengan mudahnya ngomong kayak, ih hebat banget, ih keren banget gitu. Jadi kamu bisa menghargai orang lain, mudah memuji gitu ya, nggak pelit akan pujian. Kamu orangnya kayak gitu ya, orang seneng kan. Itu kan berarti kamu spread positive things gitu ya, kayak menyebarkan hal positif ya, bikin orang happy, bikin orang seneng. Kamu juga orangnya bisa diajak kerja sama ya. Ya, dengan beberapa orang berkelompok dalam pekerjaan atau apa, kamu bisa diajak kerja sama. Kamu itu punya skill atau kemampuan. Skill atau kemampuan tuh gak harus yang skill hebat banget atau skill wah multi talenta apalagi tuh, gak harus ya. Ya skill-skill yang biasa juga orang bisa lihat ya, kamu punya kemampuan dimana kayak kamu seseorang yang bisa diandalkan sama orang lain. Misalnya lagi ada pekerjaan nih, project ya, kamu bisa diandalkan, mereka minta tolong kamu ya, orang tuh percaya ya kamu bisa nih gitu, atau kamu ahli dalam bidang ini ya, mereka bisa bertanya juga ke kamu, bisa mengandalkan kamu. Kamu orangnya ini kayak misalnya nih ya, banyak orang tuh berpikir kalau contohnya nih, misalnya ya, sebagian orang tuh punya mindset ya kita itu harus pulang tepat waktu misalnya gitu ya, itu contohnya nih. Sedangkan kamu punya pikiran dimana kita tuh nggak harus pulang tepat waktu loh,
Siapa tahu kita bisa santai-santai dulu di kantor, bisa ngobrol-ngobrol, sharing atau apa gitu kan, atau kerjain kerjaan yang untuk hari esok misalnya. Nah, kamu tuh kayak punya mindset yang beda dari orang lain. Kayak kamu bisa mematahkan pikiran-pikiran orang lain. Nah, mungkin apa yang kamu omongin dan apa yang kamu bahas ya, pikiran-pikiran kamu tuh tapi bagus gitu loh. Ngerti gak? Jadi kamu bisa mematahkan pikiran-pikiran orang, mungkin bisa dibilang out of the box juga, tapi apa yang kamu omongin tuh ternyata ya juga ya gitu. Jadi pikiran kamu tuh bener-bener beda lah gitu ya. Bisa mematahkan pandangan-pandangan orang, kayak pandangan-pandangan yang ada selama ini bisa kamu patahkan. Tapi benar apa yang kamu omongin itu benar. Kamu juga fokus ya dalam mengerjakan sesuatu. Kamu bukan nggak terganggu sih ya, tapi ya memang fokus aja sama apa yang kamu lakuin. Banyak hal-hal yang kamu lakuin itu untuk kebaikan orang lain. Ya, jadi istilahnya kamu banyak deh ngelakuin banyak hal itu, sebenarnya manfaatnya itu buat orang lain, bukan buat kamu. Ya. Di sini juga kamu orangnya kuat, strong. Seandainya ada orang yang ngasih pekerjaan ke kamu, ya orang itu tahu kalau kamu tuh nggak lembek ya. Dikasih pekerjaan sesulit apapun ya kamu bisa hadapi, strong juga ya, nggak lembek. Kamu bisa lalui apapun kendalanya ya, apapun naik turunnya kamu bisa. Nah, kamu itu punya keberanian. Di saat seseorang nggak berani nih buat maju, kamu bisa ngomong, ini tuh nggak baik loh, ini nih nggak bagus nih kayak gini. Kamu berani gitu loh, ngungkapin pendapat kamu, atau ya berani aja tunjukin apa yang kamu nggak suka, apa yang nggak sesuai sama diri kamu. Dan kamu punya prinsip, punya pendirian, punya pegangan hidup gitu. Dimana orang jadi kayak, zaman sekarang jarang ya kayak orang tuh punya pegangan hidup atau prinsip, tapi kamu punya prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu yang menjadikan kayak kamu tuh punya value di mata orang lain. Ya, bukan orang-orang yang menye-menye disuruh sama orang iya aja, atau misalnya ya orang ngomong apa kamu ngikut aja, enggak, tapi kamu punya prinsip sendiri. Ya, misalnya ya kamu bucin ya sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu ini udah nyakitin kamu gitu. Nah, karena dia udah menyakiti kamu tinggalin dia, ya. Nah, di sini mantan kamu tuh atau pacar kamu tuh jadi berpikir, ternyata walaupun kamu bucin, kamu nggak ini ya, masih pakai logika gitu. Kamu punya prinsip sendiri. Sebucin-bucinnya jatuh cinta ya nggak harus kayak ngejar-ngejar padahal udah disakitin gitu. Nah, prinsip-prinsip kayak gitulah ya yang kamu pegang. Jadi orang ngeliatnya kayak kamu punya value di situ mungkin ya. Kamu punya prinsip. Istilahnya kamu nggak yang ngikut-ngikut aja walaupun udah disakitin, udah nggak dihargain ya. Kamu punya kebiasaan-kebiasaan ya. Apa nih maksudnya ya? Mungkin kebiasaan-kebiasaan kamu positif kali ya. Kebiasaan apa yang positif? Misalnya kamu suka olahraga. Nah, itu menurut orang kamu punya kebiasaan yang bagus, kebiasaan positif. Atau contoh gini, kamu punya kebiasaan olahraga gitu. Kamu sharing ke orang-orang, oh olahraga yang bagus tuh kayak gini misalnya ya. Atau dengan sekedar kamu posting aja orang terinspirasi karena kamu suka olahraga. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang orang tuh ngerasa ya suka gitu loh sama kebiasaan-kebiasaan kamu yang suka kamu lakuin. Orang gampang nyaman sama kamu katanya nih. Iya, gampang nyaman. Entah kamunya welcome, memberikan kenyamanan buat seseorang, jadi orang tuh gampang deket ya, atau ya orang ini aja gitu kayak pengen deket sama kamu, atau memang orang ngerasa setelah deket memang nyaman sama kamu ya. Kamu orangnya mau bertanggung jawab. Saat dikasih pekerjaan misalnya, kamu bener-bener all out ngeluarin pikiran, waktu, tenaga kamu, dan mendedikasikan diri kamu untuk sesuatu yang lagi kamu kerjain, ya. Kamu orangnya mau berkembang, nggak stuck di situ aja. Dan apa yang kamu lakuin tuh sesuai dari hati kamu, ya. Kamu lakuin sesuatu tuh emang apa yang kamu suka gitu, dari
hati, ada passion, ada hasrat juga ya. Pokoknya istilahnya apa yang kamu kerjain tuh ada apa ya, tulus dari hati gitu, ada passionnya juga sama apa yang kamu kerjain. Yang orang-orang suka dari kamu orangnya kayaknya ngangenin deh. Ngangenin ya. Dan ada sisi kamu yang misterius ya. Mungkin ya orang yang suka misterius dalam artian kayak mungkin kamu nggak posting semua hal ke sosial media, atau kamu nge-share beberapa hal aja dari kamu. Nah, hal-hal yang kamu nggak post di sosial media itu yang bikin orang tuh jadi kayak kagum sama kamu. Mungkin kamu bukan seseorang yang gampang posting semuanya tentang diri kamu ya. Istilahnya kamu nggak alay lah ya. Jadi kan orang-orang yang suka sama orang-orang yang misterius, karena ya mereka nggak alay, nggak semuanya kamu posting di sosial media ya. Banyak orang-orang yang menyimpan kenangan sama kamu nih. Mungkin kenangan-kenangan baik ya. Atau mungkin orang-orang banyak yang istilahnya apa ya? Banyak orang-orang yang memang punya kenangan baik sama kamu. Istilahnya seseorang bisa bilang, oh kamu ini orangnya baik gitu, karena pernah gini dulu sama kamu gitu. Jadi ya banyak orang-orang yang mempunyai kenangan yang baik, kenangan yang bagus, kenangan yang positif sama kamu. Kamu ada jiwa keibuan ya. Kamu peduli sih sama siapapun, kamu peduli. Kamu nggak ngerasa repot ya. Misalnya ada orang-orang yang minta tolong sama kamu, siapalah ya, atau beberapa orang, kamu nggak ngerasa repot. Kamu selalu ada buat mereka, selalu available, nggak pernah menolak mungkin ketika seseorang datang ke kamu ya. Ada orang-orang yang ngerasa dibantu healing sama kamu. Mungkin kamu kenal seseorang yang dia baru move on dari pacarnya atau mantannya. Nah, mereka ngerasa dibantu healing nih sama kamu ya. Ya, atau ya di saat mereka mau move on, kamu kayak ada gitu di waktu-waktu mereka pas lagi healing juga. Di saat seseorang kayak lagi stres ya, mungkin lagi stres, terus mereka mencoba melampiaskan atau mencoba mencurahkan isi hatinya, itu kebanyakan mereka carinya tuh kamu ya. Jadi kayak apa ya, kayak butuh dukungan kali ya sebenarnya. Jadi ketika mereka ada masalah, mereka pengen refresh pikiran atau apa sih bahasanya tuh. Jadi ngerasanya butuh dukungan gitu ya dari kamu. Butuh membersihkan pikiran-pikiran kotor ya. Ngerti gak pikiran kotor? Pikiran-pikiran negatif gitu. Misalnya mereka lagi stres, punya pikiran negatif, terus mereka carinya kamu hanya untuk melampiaskan masalah, menceritakan atau mencurahkan isi hatinya mereka ya. Yang orang-orang suka dari kamu, banyak sih yang ngerasa beruntung dekat sama kamu sebenarnya. Entah kamunya dimanfaatin atau mau kamu bermanfaat buat orang-orang ya, tapi mereka bisa bilang beruntung aja gitu deket sama kamu. Beruntungnya ada yang memang kayak terbantu, atau ada yang secara nggak langsung memang ya ikutan jadi happy aja gitu main sama kamu. Ada yang ikutan sejahtera ya, happy, bahagia, sejahtera. Misalnya kamu bantu seseorang dapat pekerjaan ya, atau seseorang dapat apa sih, kayak dapat project atau bantuan karena kamu gitu, dibantuin sama kamu, atau dapat penawaran dari kamu. Adalah peluang-peluang yang baik gitu pas ketika mereka deket atau kenal sama kamu. Ya, karena azan kita istirahat dulu ya. Ya, kita lanjut. Sampai di mana kah tadi? Nah, ya yang orang-orang suka dari kamu, jelas kamu memang baik orangnya, dan orang bisa bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kamu ya. Kebaikannya itu nggak harus yang kamu bantuin orang terus ya, enggak, tapi misalnya dengan
orang-orang dekat sama kamu pasti ada aja kebaikan-kebaikan yang mereka dapetin. Misalnya kamu habis traveling, terus kamu beli oleh-oleh nih. Kita contohnya aja ya yang simpel. Kamu beli oleh-oleh, terus kamu ingat teman-teman kamu, terus kamu beliin mereka oleh-oleh. Jadi di situ bisa dilihat kayak ya banyak kebaikan yang mereka dapetin karena mereka dekat sama kamu ya. Emang orangnya baik, dan banyak dari kalian juga yang kayak memberikan sesuatu ke orang lain tapi tanpa pamrih gitu ya, tanpa balasan. Ya udah, kayak emang pengen baik aja, pengen memberi aja, nggak mengharapkan balasan dari seseorang ya. Dan kebaikan kamu atau hal-hal baik dari diri kamu tuh memang asli gitu loh. Asli tuh ngerti nggak, kayak ya memang kamu tuh aslinya kayak gitu ya, nggak dibuat-buat, baiknya tuh nggak dibuat-buat ya. Banyak orang yang ngerasa disayang sama kamu karena memang kamu memberikan kasih sayang, entah ke teman-teman kamu, sahabat, keluarga, atau siapapun. Nggak harus lawan jenis ya kasih sayangnya. Ya orang-orang yang terdekat sama kamu ngerasa disayang sama kamu, diperhatiin juga. Banyak yang ngerasa kamu tuh ya kayak seorang ibu gitu ya, perhatiannya tuh kayak ibu ke anak gitu, perhatiannya sampai kayak gitu. Banyak orang yang deket sama kamu itu mungkin ini ya, kayak ketularan rasa percaya dirinya kamu. Misalnya kamu orangnya cantik, mereka jalan nih sama kamu ya, seandainya ya mau pergi atau mau jalan sama kamu di mall. Nah mereka tuh bisa lihat, atau kamu seseorang yang confidence dan mereka bangga misalnya gitu ya jalan sama kamu, atau karena mereka jalan sama kamu mereka jadi ikutan percaya diri gitu ya, jadi ketularan gitu rasa percaya dirinya. Apakah bisa? Ya bisa, soalnya klien aku pernah ya kayak nanyain temennya, terus dia bilang gini, kalau dia lagi jalan sama temennya itu pergi ya misalnya ke mall, banyak banget orang yang perhatiin atau ngeliatin gitu, karena dia ngerasa temannya itu ya cantik, dari secara visual atau penampilan memang menarik gitu. Nah dia jadi ketularan pedenya, padahal dia bisa bilang kalau dia tuh seseorang yang nggak sepede itu sebenarnya ya, biasa-biasa aja. Tapi karena dia jalan sama temennya yang itu, jadi kayak ketularan rasa percaya diri ya, jadi kayak lebih confidence aja gitu. Nah di sini ya orang-orang suka dari kamu tuh kayak ada aura bintang ya. Aura bintang tuh kayak, ya memang orang tuh kayak banyak yang tertarik lah istilahnya sama kamu. Tertarik itu nggak harus memiliki ya, pokoknya memang kamu orangnya menarik ya dilihat sama orang-orang. Ya ada rasa mereka tuh pengen memiliki kamu ya, pengen ya, tapi nggak harus yang bener-beneran memiliki tuh nggak. Ya kayak pengen aja deket sama kamu, menggapai gitu, atau memiliki kamu ya, tapi nggak sampai yang dilakuin gitu, ngejar-ngejar kamu tuh nggak, tapi ada rasa aja gitu, pengen deket, pengen memiliki. Kamu mungkin ya memberikan harapan buat seseorang ya, di saat seseorang ini lagi ngerasa putus asa. Mungkin kamu kasih dia masukan, mungkin kamu bantu dia, jadi dia punya harapan lagi mungkin untuk hidup. Tadinya mungkin udah gak ada harapan ya hidupnya ya, dia ngerasa kayak hopeless ya, tapi kamu kasih seseorang harapan. Orangnya juga kau penuh gairah, penuh semangat ya dalam jalanin hidup, jadi ngerasa ya orang senang aja, jadi kan ketularan energi positifnya dari kamu ya. Banyak orang yang mengidam-idamkan kamu juga, jadi kamu seseorang yang memang mungkin dikagumi banyak orang ya, mungkin banyak orang yang tertarik sama kamu. Kamu orangnya sangat menghargai seseorang, jadi ketika kamu salah, kamu minta maaf. Ketika orang lain udah ngelakuin sesuatu buat kamu say thank you. Kamu nggak malu-malu buat ucapin terima kasih ya. Pokoknya kamu bener-bener ngehargain deh. Kalau kamu minta tolong sama seseorang juga, kamu bener-bener yang sopan gitu loh. Attitude dan manner kamu tuh patut diacungi jempol ya.
Dan banyak orang yang juga kayak segan gitu sama kamu. Saking kamu tuh orang yang memang pantas dihargai atau dihormati, jadi orang tuh segan sama kamu ya. Hormat juga mereka sama kamu. Banyak orang-orang yang ngelakuin salah tuh jadi kayak menyesal. Misalnya mereka ngelakuin salah sama kamu, terus kalian nggak komunikasi ya, hubungannya nggak baik, renggang, terus mereka akhirnya jatuhnya tuh menyesal sama kamu. Kok jadi ada konflik sama kamu ya, menyesal deh, kok jadi nggak komunikasi lagi gitu ya. Banyak orang-orang yang menyesal setelah punya masalah sama kamu. Yang orang-orang suka dari kamu ketika kamu merasa lagi cemas atau khawatir, kamu bisa dalam keadaan tenang. Ya istilahnya gini, kamu kepikiran sesuatu lah gitu, cemas atau khawatir, tapi kamu bisa tenang gitu ya, nggak bener-bener tunjukin kalau kamu tuh lagi stres, lagi ada pikiran. Ya memang pembawaan kamu sih tenang juga ya di sini. Yang orang-orang suka dari kamu itu seseorang yang penting kayaknya buat mereka. Jadi kamu punya kedudukan penting, posisi penting, atau memang ya orang menganggap kamu penting gitu loh dalam hidup mereka. Jadi kayak ya istilahnya kamu memang seseorang yang penting buat mereka gitu. Jadi kamu masuk ke dalam daftaran orang-orang penting. Orang VIP ya, very important person ya. Jadi kayak kamu masuk ke daftar itu. Jadi istilahnya ketika mereka misalnya ya punya adain sebuah acara, nah mereka pasti masukin kamu tuh ke daftar para undangan mereka gitu, karena kamu memang seseorang yang penting. Nah kan energi kamu nih positif ya, mungkin kamu seseorang yang ambisius, seseorang yang ambis, tapi ya memang kamu selalu optimis ya. Orang bisa lihat kamu tuh optimis dalam mengejar apa yang kamu inginkan, menggapai tujuan-tujuan kamu juga ya. Di saat lagi ada masalah nih, diterpa masalah kan agak kocar-kacir nih. Agak terombang-ambing nih ya ketika ada masalah. Tapi kamu selalu optimis. Wah, ini masalah bakalan selesai. Wah, ini bakal beres nih nanti. Nah, itu rasa optimis kamu. Jadi kayak kamu gak ada inilah rasa putus asa atau hopeless ya. Banyak dari kalian yang kayak udah sukses. Gak harus yang tajir banget ya suksesnya, tapi orang bisa lihat kamu udah ada di titik sukses nih, entah stabil dalam karir, finansial, atau stabil dalam emosional bisa juga. Jadi ya adalah dari kalian yang udah dianggap nih seseorang yang sukses di mata orang lain. Jiwa kamu juga hangat, welcome ya. Kau bisa memberikan kehangatan buat seseorang. Ya yang tadi, karena kamu bisa memberikan kehangatan, banyak orang yang ngerasa nyaman ya deket sama kamu. Di sini juga kelihatan kamu beruntung. Di saat orang-orang ngerasa, aduh lagi banyak masalah, tapi orang lihat kamu kok tenang-tenang aja hidupnya. Kok santai-santai aja, apakah kamu memang seberuntung itu, atau sebenarnya kamu juga ada masalah, tapi tuh kamu tenang ya, enggak keluar-keluar kemana-mana gitu ya. Dan di sini kamu tuh energinya banyak yang positif ya, positif. Jadi orang banyak yang pengen deket sama kamu. Ya ibaratnya gini deh, kalau ada orang negatif sama toksik, pasti kita gak mau deket-deket dong, ya kan? Nah kebalikannya, kamu energinya positif, jadi banyak orang yang pengen deket-deket sama kamu, banyak orang yang pengen kenal sama kamu. Karena positif mungkin jadi energinya gampang gitu loh, narik orang-orang ya. Yang orang-orang suka dari kamu, banyak orang-orang yang suka sama kamu tuh kayak gak bisa jauh-jauh dari kamu. Apalagi kalau kamu punya pasangan, banyak dari mereka tuh yang kayak posesif sama kamu ya. Ih kamu kemana sih, kemana aja sih, kenapa gak diangkat-angkat telepon sih. Nah kayak gitu, pengen tahu banget kamu lagi ngapain, kabarnya kamu kayak gimana. Nggak bisa gitu loh lepas satu hal aja berita tentang kamu.
banyak orang yang suka sama kamu ketika berkenal sama kamu juga banyak ya. Jadi penasaran, pengen tahu tentang kamu juga. Dan karena banyak orang yang suka sama kamu nih di awal-awal, jadi mereka tertarik, jadi pengen deket lagi, jadi pengen makin deket lagi sama kamu, pengen punya hubungan sama kamu gitu ya. Ya pengen aja gitu ya, pengen coba atau penasaran, bisa juga sih. Di sini kamu orangnya tegas ya katanya nih. Tegas, ada sisi kamu yang keras kepala, tapi keras kepalanya mungkin in good way ya. Jadi dari sisi itu banyak orang-orang yang kayak apa ya nih, apa istilahnya, kamu mungkin keras kepala ya, tegas. Banyak orang-orang yang punya salah sama kamu tuh pengen bener-bener apa ya, pengen bener-bener dimaafin sama kamu. Mereka suka gitu sama sifat kamu yang tegas ya, jadi kamu tuh nggak gampangan gitu. Nah banyak orang-orang yang udah pernah punya salah sama kamu tuh benar-benar suka ketegasan kamu, dan mereka tuh sebenarnya apa ya, kayak berharap banget dimaafin sama kamu ya. Kamu juga bisa melindungi diri kamu dari orang-orang negatif kayaknya, dari orang-orang toksik ya. Kamu juga orangnya nggak langsung gampang mengambil keputusan. Kamu selalu mencoba buat menimbang-nimbang lagi ya, apa yang sebaiknya kamu putuskan. Penuh pertimbangan lah istilahnya kamu nih. Yang orang-orang suka dari kamu, kayaknya kamu nggak terlalu pamer orangnya ya. Misalnya kamu tuh punya saudara orang penting, kamu punya saudara ini misalnya orang penting lah ya, entah polisi atau apa, tapi kamu nggak menggunakan kekuasaan kamu itu loh, kamu nggak memanfaatkan power kamu, kekuasaan kamu, atau kamu ada yang support atau ada yang mendukung siapa gitu orang penting, tapi kamu nggak menyalahgunakan itu, nggak memanfaatkan kamu punya power. Banyak orang-orang yang suka sama kamu nih kayak kebingungan. Gimana sih deketin kamu? Apalagi kalau kalian tuh orangnya cuek ya. Mereka jadi bingung, gimana sih? Bingung deh deketin kamu nih. Iya, kayak agak-agak bingung atau stres gitu ya. Karena kadang banyak dari kalian juga yang agak-agak susah ditebak katanya nih. Nggak tahu kenapa susah ditebak. Ya pokoknya orang-orang yang suka sama kamu jadi bingung aja gitu, gimana deketin kamu, gimana supaya bisa menarik perhatian kamu ya. Ya bisa dibilang kamu orangnya sebenarnya ambisius sih, punya banyak keinginan ya. Kadang ada yang saking bingungnya sama kamu jadi kayak nyerah. Nyerahnya tuh lebih kayaknya gue nggak bisa dideketin dia gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mereka kayak insecure duluan, nyerah duluan buat deketin kamu ya, buat memiliki kamu. Dan di sini yang orang-orang suka dari kamu tuh kayaknya pinter memanage ya. Ya misalnya kamu banyak kerjaan ya, kamu punya main job atau punya side job, side hustle, tapi orang ngelihat kamu ini apa ya istilahnya, orang bisa ngeliat kamu bisa ngatur waktu, banyak deh yang kamu kerjain tapi orang bisa lihat kamu bisa ngatur waktu itu ya, bisa ngatur waktu, bisa manage pekerjaan, ngatur waktu, atau ya keinginan kamu ya. Misalnya kamu punya banyak keinginan nih, misalnya pengen beli rumah, mobil, handphone ya misalnya lah ya itu ya, tapi kamu bisa ngatur nih ketiga kebutuhan kamu itu. Walaupun misalnya kamu punya banyak kebutuhan dan keinginan, kamu tuh nggak sampai yang boros, nggak sampai yang ngutang sana sini, itu contohnya ya. Orang tuh kayak menemukan hal-hal baik, hal-hal positif dari kamu, entah udah lama atau baru kenal, tapi bisa dibilang kayak dia menemukan sesuatu yang baik, positif di dalam diri kamu
Ya entah kamu memang auranya positif, pancaran aura kamu juga positif, orang bisa lihat ya. Tapi ya itulah, orang bisa ngebuka nih, kok ada hal baik nih, kok ada hal positif nih di dalam diri kamu. Ya akhirnya mungkin mereka pengen kenal kamu lebih jauh lagi. Iya, sebenarnya banyak juga orang-orang yang insecure atau takut ya buat deket sama kamu, karena mereka ngerasa mereka tuh nggak ada apa-apanya ya, atau mereka ngerasa kamu tuh punya banyak kelebihan mungkin ya. Jadi mereka insecure duluan ya, takut. Banyak orang-orang yang suka sama kamu ya, mungkin mau mendekati kamu, cuma kamunya kadang ya cuek aja nih ya, dilihat orang-orang kamunya cuek, entah nggak peka atau emang nggak peduli sama orang-orang itu, atau mungkin kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri juga. Dan orang ngerasa kamu tuh selalu punya batasan ya, kayak ada batasan atau benteng yang kamu berikan ke orang-orang itu, jadi mereka juga nggak gampang deket sama kamu ya. Yang orang-orang suka dari kamu, ada bantuan-bantuan dari kamu tuh yang bikin orang lama-lama itu berkembang. Misalnya ya, ada anak baru ya di kantor gitu ya, kamu bantuin dia dari awal dia masuk, kamu ajarin, kamu kasih tahu. Nah makin lama makin kesini nih, anak ini nih pinter karena dikasih tahu sama kamu, karena diajarin sama kamu ya. Dan secara nggak langsung kamu membawa dampak positif buat orang-orang terdekat kamu. Nggak tahu spesifiknya apa, tapi aku bisa lihat orang-orang sekitar kamu tuh dapat dampak positif, atau kamu memberi pengaruh positif buat orang-orang terdekat ya. Energinya karena memang baik juga, positif gitu ya. Walaupun orang ngerasa kadang ada perbedaan sama kamu, tapi mereka nggak fokus ke situ sih, karena mereka lebih fokus ke hal-hal positif dari kamu aja. Dan di sini kamu tuh orangnya mau effort ya, mau berkorban, mau berkorban, mau berjuang. Jadi kamu rela mengeluarkan banyak hal untuk sesuatu. Misalnya kamu rela berkorban untuk sesuatu, dan orang lihat apa yang kamu keluarkan itu memang ya tulus gitu. Kamu nggak perhitungan mungkin. Misalnya kamu effort atau berusaha ya, kamu keluar banyak waktu atau materi, tapi kamu nggak perhitungan ya, nggak hitung-hitungan sama orang. Orang suka di situ ya sama kamu juga. Dan di sini orang bisa ngelihat kamu tuh banyak perubahan. Perubahan yang kamu alami ini bukan perubahan yang kecil ya. Banyak orang ngelihat kayak perubahan yang kamu alami ini perubahan yang besar. Ya, walaupun kamu mengalami begitu banyak kesakitan, keterpurukan, patah hati, hal-hal yang bikin kamu sakit deh ya. Tapi kamu bisa berubah ya, atau kamu bisa bangkit. Gimana naik turunnya kehidupan kamu ya, masalah atau cobaan, kamu bisa bangkit di sini ya. Orang bisa lihat itu. Tapi ya memang nih yang bikin orang suka dari kamu memang apa ya, kamu bisa membatasi diri kamu, tapi membatasinya ini mungkin maknanya positif kali ya. Misalnya ada teman-teman kamu yang toksik atau negatif, yang suka pergi clubbing, tapi kamu bisa memberikan batasan untuk nggak terlalu dekat sama mereka gitu misalnya ya. Dan di sini ini sama sih beberapa kartu, artinya kayak gitu ya. Di sini orang bisa lihat kalau kamu tuh kayak udah menutup atau mengakhiri beberapa hubungan ya, yang kelihatannya tuh mungkin udah nggak works atau udah nggak worth it buat kamu. Jadi orang bisa lihat ada beberapa hal atau hubungan, bisa juga hubungan atau hal-hal apa gitu ya. Di sini ada yang di close sama kamu atau di cut off sama kamu. Dan menurut orang lain itu butuh suatu keberanian, gak gampang ya. Jadi mungkin orang banyak mengambil pelajaran
dari kehidupan kamu. Kayak kamu aja bisa cut off hubungan yang udah toxic gitu, padahal kamu sayang atau cinta banget sama pasangan, sama mantan kamu, tapi kamu bisa. Nah dari situ orang ngambil banyak pelajaran ya. Yang orang-orang suka dari kamu selalu mencoba untuk menjalin komunikasi ya, menjalin silaturahmi sama orang-orang terdekat ya, menjaga komunikasi baik, hubungan yang baik, silaturahmi yang baik juga. Kamu mungkin ya, orang ngerasa selalu membuat orang lain merasa tenang dengan kata-kata kamu, dengan gesturnya kamu, kayak dengan perhatian kamu juga, ya udah tenang aja gitu. Nah itu orang tuh berarti mungkin ya buat orang-orang. Kata-kata kamu, semangat, dukungan kamu itu cukup membuat orang berarti ya. Dan ada orang-orang yang ngerasa kamu pernah membantu mereka dalam dalam kesempitan gitu. Misalnya mereka nggak punya uang sama sekali, tapi kamu bantu gitu. Pokoknya orang-orang ini bener-bener terhimpit masalah, tapi cuma kamu yang bisa nolong mereka. Nah mereka ngerasa banget tuh manfaatnya dari situ. Oke, aku bakalan kasih pesan-pesan ya, pesan semesta. Mungkin kamu lagi perlu ya pesan-pesan, atau mungkin ada yang ingin semesta sampaikan buat kamu saat ini. Kira-kira apa ya? Oke, di sini ada 3 yang terjatuh. Pesan semesta untuk kamu. Pesannya adalah mungkin ini kalau diartikan sebenarnya bisa luas ya, dari berbagai aspek. Coba kita lihat dulu ya. Kalau dalam relationship, mungkin kamu boleh coba terbuka ya, apa yang kamu rasain. Coba jujur aja gitu, maksudnya coba terbuka aja, diungkapin. Tapi ada juga mungkin seseorang yang lagi butuh bantuan kamu. Kalau memang kamu mampu, sanggup, boleh kamu bantu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Mungkin kamu bisa bantu lewat support, dukungan ya. Nggak harus uang juga, nggak harus bantuan materi ya. Dan di sini mungkin sebelum memutuskan sesuatu atau mengadakan perjanjian, coba dipikir-pikir lagi gitu ya, dipertimbangkan mungkin ya. Dan untuk komunikasi yang tadinya udah nggak komunikasi, udah ya pokoknya untuk komunikasi yang pasif ya, coba boleh juga mungkin kamu say hi atau kirim chat atau hubungi orang-orang yang udah lama nggak kamu hubungi ya. Nah di sini kamu disuruh fokus ke satu hal aja, jangan ke semuanya ya, karena di sini kelihatan banyak hal-hal lain yang bikin kamu tuh jadi jadi kayak istilahnya, kamunya jadi nggak mood kamu mungkin jadi berantakan atau naik turun, atau kamunya juga jadi kesana kemari. Nah jadi di sini disuruhnya fokus ke satu hal dulu ya. Dan kamu juga boleh kalau mau tegas boleh. Dan di sini coba banyak berdoa, boleh ya. Berdoa nggak harus lagi punya keinginan aja ya. Berdoa kalau kamu lagi ngerasa nggak tenang gitu ya, atau bisa juga kalau kamu kayak lagi ngerasa jauh dari Tuhan, nah itu juga boleh ya berdoa. Perbanyak ibadah gitu kali ya, biar biar lebih tenang juga, nggak apa-apa ya kan. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya, semoga pesannya bermanfaat, apa yang disampaikan bermanfaat untuk kamu. Yes, thank you for watching ya, jangan lupa subscribe buat yang baru hadir di YouTube aku. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.